Masuk ke bab terapi jangka panjang. Terapi jangka panjang FA itu meliputi pertimbangan pemberian antitrombotik, kontrol laju, kontrol irama jika dibutuhkan, dan pengelolaan penyakit dasar yang pemicu FA. Ada beberapa studi yang meneliti mengenai pemilihan terapi kontrol laju atau kontrol irama pada pasien FA. Pada studi AFIM, itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan penyebab mortalitas atau kejadian stroke antara pasien yang mendapat terapi kontrol laju ataupun kontrol irama. Studi RACE menyatakan bahwa kontrol laju tidak lebih inferior dibandingkan kontrol irama sebagai pencegahan mortalitas dan morbiditas kardiovaskular. Sedangkan pada studi AF-CHF atau Atrial Fibrillation and Congestive Heart Failure menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mortalitas kardiovaskular pada pasien yang mempunyai fraksi ejeksi kurang dari atau sama dengan 35% dengan gejala gagal jantung kongestif yang diterapi dengan kontrol laju atau dengan kontrol irama. Kemudian pembahasan untuk kontrol laju jangka panjang. Sesudah target terapi inisiasi penanganan FA tercapai, pengobatan kontrol laju itu harus ditindaklanjuti, kecuali apabila kembali ke irama sinus. Obat-obatan yang dapat digunakan untuk kontrol laju adalah penyekat beta, terutama bermanfaat apabila terdapat tonus adrenergik yang tinggi atau iskemia miokard simptomatis yang muncul bersamaan dengan FA. Penyekat beta ini aman apabila digunakan dalam jangka panjang. Pada studi AFIM, penyekat beta umumnya digunakan untuk mencapai kontrol laju ketat. Kemudian yang selanjutnya antagonis kanal kalsium non-dihidropyridin atau yakni verapamil dan diltiazem. Golongan ini efektif untuk kontrol laju FA baik akut ataupun kronik, tetapi penggunaannya harus dihindari pada gagal jantung sistolik karena efek inotropik negatifnya. Yang selanjutnya digoxin. Golongan ini efektif untuk mengontrol denyut nadi saat istirahat, namun tidak saat beraktivitas. Kerjanya akan lebih efektif apabila dikombinasikan dengan penyekat beta baik pada pasien dengan atau tanpa gagal jantung. Yang selanjutnya, dronendaron. Golongan ini efektif untuk mengontrol pada pengobatan jangka panjang dan secara signifikan menurunkan denyut nadi saat istirahat dan selama aktivitas. Yang selanjutnya, amiodaron. Preparat amiodaron intravena itu efektif dan bisa ditoleransi baik pada pasien dengan hemodinamik tidak stabil. Amiodaron bisa digunakan untuk terapi jangka panjang apabila terapi konvensional tidak efektif. Tetapi obat ini mempunyai efek samping ekstrakardiak yang membahayakan, termasuk disfungsi tiroid dan bradikardi. Kemudian untuk pembahasan kontrol irama jangka panjang ya. Oke, kontrol irama itu direkomendasikan pada pasien FA simptomatis ya, skor EHRA lebih dari atau sama dengan 2. Walaupun sudah dilakukan kontrol laju, inisiasi dilakukan terapi kontrol irama itu memiliki tujuan untuk memperbaiki gejala terkait misalnya FA yang terkait dengan gagal jantung. Pasien FA sekunder karena adanya suatu pemicu yang sudah dikoreksi misalnya iskemia, hipertiroid bisa dipertimbangkan untuk dilakukan kontrol irama. Nah, pasien asimptomatik tidak seharusnya mendapat obat-obatan anti aritmia. Pilihan obat yang digunakan untuk kontrol irama jangka panjang ini adalah flecainid, propafenon, amiodaron, drondaron, dan sotalol. Baik, kemudian masuk ke ablasi. Ablasi nodus atrioventrikular dengan pemasangan pemacu ventrikel permanen digunakan jika terapi farmakologis tidak adekuat dan kontrol irama mengalami kegagalan. Rekomendasi Guideline AH atau ACC atau HRS tahun 2014 menyatakan bahwa ablasi kateter FA bermanfaat untuk pasien FA refrakter simptomatis atau intoleran terhadap paling tidak satu terapi anti aritmia baik kelas 1 atau 3.
Ablasi kateter FA tidak boleh dilakukan pada pasien tanpa terapi antikoagulan selama atau sesudah prosedur. Ablasi kateter dilakukan dengan cara melakukan isolasi vena pulmonalis terhadap atrium kiri. Hal ini disebabkan karena vena pulmonalis adalah sumber impuls FA yang menjalar ke atrium. Studi atrial fibrillation catheter ablation versus surgical ablation treatment atau FAST membandingkan antara hasil ablasi kateter dengan ablasi surgikal dengan hasil didapatkan kontrol irama sesudah tindakan lebih baik pada kelompok dengan ablasi surgikal, namun mempunyai angka komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan ablasi kateter. Masuk ke bab terapi antitrombotik. Fibrilasi atrial adalah salah satu penyebab utama stroke dan tromboemboli. Resiko stroke pada FA itu lebih tinggi untuk penyakit katup seperti rematik prostetik dan bisa meningkat sesudah kardioversi baik secara spontan, farmakologi atau elektrik, terutama apabila FA memanjang sebelum kardioversi. Angka mortalitas dan disabilitas stroke pada pasien FA itu lebih tinggi dibandingkan jenis stroke lainnya. Agen antitrombotik profilaksis bisa menurunkan risiko stroke pada FA. Pemberian tromboprofilaksis menjadi bagian dari terapi FA tanpa memandang tipe FA, ya, seperti paroksismal, persisten, atau permanen. Ada 3 kondisi klinis untuk pemberian antitrombotik, yakni FA non-valvular, FA terkait katup prostetik atau penyakit katup rematik atau degeneratif atau myxomatosa terutama mitral, dan kardioversi FA. Ya, insiden stroke pada FA non-valvular itu mencapai 4% sampai dengan 5% per tahun, namun mempunyai banyak variasi mengenai faktor risiko tromboemboli yang terkait. Pada pasien dengan FA non-valvular itu perlu dilakukan perhitungan skor CHA 2DS VASC untuk menilai risiko stroke. Ya, skor CHA 2DS VASC adalah singkatan dari congestive heart failure, hypertension, age lebih dari atau sama dengan 75 years, ya, 75 years skor 2. Kemudian diabetes mellitus, stroke history skor 2, peripheral vascular disease, age between 65 to 74 years, sex kategori atau female. Nah, kemudian gagal jantung pada skor CHA 2DS VASC itu adalah adanya disfungsi ventrikel kiri sedang hingga berat, left ventricular ejection fraction LVEF kurang dari atau sama dengan 40%. Nah, apabila sebelumnya pasien itu sudah pernah mengalami stroke, transient ischemic attack atau TIA atau skor CHA 2DS VASC mencapai 2 atau lebih, direkomendasikan pemberian antikoagulan oral dengan pilihan berupa antagonis vitamin K atau AVK, penghambat trombin langsung yakni dabigatran, penghambat faktor XA oral yakni viraroxaban, apixaban. Nah, jika skor CHA 2DS VASC adalah 0, boleh tidak diberikan terapi antitrombotik. Tetapi jika skor 1 walaupun tidak diwajibkan untuk terapi antitrombotik, bisa dipertimbangkan pemberian antikoagulan oral atau aspirin. Tetapi terapi antiplatelet ya, itu baik terapi kombinasi aspirin, clopidogrel atau monoterapi aspirin itu harus dibatasi untuk prevensi stroke pada sebagian pasien FA yang menolak terapi antikoagulan oral bentuk apapun. Skor HAS BLED itu dilakukan untuk membantu para klinisi menentukan risiko terjadinya pendarahan. Skor HAS BLED adalah singkatan dari hypertension, abnormal renal or liver function, history of stroke, history of bleeding, label INR value, elderly, dan antithrombotic drugs and alcohol. Pasien dengan skor HAS BLED E3 itu harus lebih waspada dengan monitor ketat risiko pendarahan dan harus memperbaiki faktor risiko pendarahan yang bisa dimodifikasi.
Skor HAS plate tidak digunakan untuk melakukan eksklusi pemakaian antikoagulan, namun sebagai panduan sistematis menaksi resiko pendarahan dan menentukan faktor resiko pendarahan yang bisa dikoreksi. Rekomendasi pemberian antitrombotik disesuaikan pada tiap individu untuk profilaksis seperti yang pertama, antagonis vitamin K yakni AVK. Yang termasuk obat jenis AVK ini adalah warfarin. Terdapat suatu studi meta-analisis yang menyatakan warfarin bisa menurunkan segala jenis stroke dengan presentase sebesar 64%, sedangkan untuk stroke iskemik itu mencapai 67%.